Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dan kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan perkuliahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizal Kafiani dengan NIM 240022140 dari sesi 132 dengan nomor urut 13. Sebelumnya, tujuan saya membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen dan Digitalisasi Perpustakaan, yang dimana diampu oleh Ibu Dr. Sulastri, SPD MPD. Eh, Buku yang saya ambil pada tugas kali ini yaitu tentang perpustakaan digital, yang dimana judulnya Perpustakaan Digital dalam Penguatan Akses Informasi, yang dimana ditulis oleh Bapak Dr. Imas Mersaro M. Elip, PhD. Sebelumnya, masuk saja ke dalam pembahasan ringkasan em, buku saya. Yang pertama itu bab satu. Bab satu yaitu mengenai urgensi eh, perpustakaan digital sebagai sumber tak terbatas di era global. Jadi yang pertama itu pada bab satu, definisi perpustakaan digital. Perpustakaan digital sendiri merupakan sebuah organisasi yang menyediakan berbagai sumber informasi, yang dimana mereka atau perpustakaan digital ini memiliki staf khusus yang bertugas memilih bahan, mengatur struktur data, dan memberikan akses yang mudah dan berkualitas. Perpustakaan digital juga menjaga keutuhan dan ketahanan koleksi digital agar semua tersedia dan dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat sekitar perpustakaan tersebut. Selanjutnya itu mengenai perkembangan perpustakaan digital. Jadi perkembangan teknologi mengubah cara kita mengakses informasi, yang dimana kayak misalkan pada sistem perpustakaan itu sendiri. Dengan adanya perpustakaan digital, kita sebagai pengguna tidak perlu lagi datang ke perpustakaan. Cukup menggunakan komputer atau perangkat seperti handphone ataupun perangkat lunak lainnya untuk mengakses koleksi digital yang luas. Perkembangan yang pertama itu ada penambahan penambahan koleksi. Jadi jadi yang pertama itu ada penambahan koleksi. Jadi perpustakaan digital ini memungkinkan penambahan koleksi secara tepat tanpa adanya batasan ruang yang fisik. Buku dan sumber informasi yang ada bisa ditambahkan dengan mudah, yang dimana disesuaikan dengan kebutuhan. Eh, yang kedua itu ada memudahkan akses, yang dimana kita sebagai pengguna dapat mengakses perpustakaan digital kapan dan di mana saja selama koneksi internet yang kita punya lancar dan juga tersedia. Yang ketiga itu ada integrasi teknologi. Perpustakaan digital itu dapat mengagnosis berbagai teknologi baru, kayak misalkan aplikasi mobil dan kecerdasan buatan seperti AI, untuk meningkatkan kemudahan dan kualitas dari perpustakaan tersebut. Yang keempat ada kolaborasi antar perpustakaan, yang dimana perpustakaan digital ini saling bekerja sama untuk berbagai sumber daya, untuk menghasilkan koleksi yang lebih banyak dan juga lebih beragam. Yang kelima, penyimpanan koleksi di cloud. Jadi, koleksi digital disimpan di sistem cloud sehingga perpustakaan dapat menghemat ruang fisik dan juga lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Poin selanjutnya yaitu cek peran peranan dan penerapan perpustakaan digital. Jadi, perpustakaan digital ini kan merupakan suatu modern dari berbagai perpustakaan tradisional yang menyediakan akses mudah dan cepat dari berbagai sumber informasi teknologi. Jadi, perpustakaan digital ini memiliki beberapa peran. Yang pertama itu akses informasi yang mudah dan cepat. Eh, jadi, perpustakaan digital dapat memudahkan kita sebagai pengguna untuk mengakses banyak informasi kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu mencari lebih lengkap buku-buku yang kita inginkan. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi. Jadi, perpustakaan secara digital dapat menyimpan koleksi tanpa ruang fisik, yang dimana dapat menghemat waktu, yang dimana dapat menghemat waktu pencarian kita sebagai penggunanya. Yang ketiga itu mengurangi keterbatasan. Jadi perpustakaan digital ini tidak mempunyai batasan ruang dan waktu. Perpustakaan ini dapat diakses selama 24 jam di lokasi yang pengguna inginkan, atau biasa disebut dengan di mana saja dan kapan saja. Yang keempat itu memperluas sumber daya informasi.
Jadi perpustakaan digital ini menyediakan kayak berbagai jenis sumber daya seperti e-book, jurnal secara digital, video-video yang ingin kita pelajari tanpa perlu penggunanya membaca buku. Selanjutnya itu mendukung pendidikan dan penelitian. Jadi dengan adanya akses perpustakaan digital ini, kita akan lebih mudah mengakses informasi yang terbaru. Eh, Perpustakaan digital juga sangat membantu kita sebagai mahasiswa, eh, yang dimana kita akan lebih efektif jika kita mengadakan penelitian, kita akan lebih mudah mengakses jurnal-jurnal ataupun penelitian yang ingin kita laksanakan. Materi selanjutnya yaitu tentang bagian D, kelebihan dan kekurangan perpustakaan digital. Jadi kelebihan perpustakaan digital yaitu tidak terbatas ruang fisik. Maksudnya di sini yaitu perpustakaan digital dapat diakses di mana dan kapan saja. Eh, dan juga dapat memudahkan kita sebagai pengguna mengaksesnya. Yang kedua itu kelebihannya akses dapat dijangkau secara 24 jam, yang dimana informasi tersedia kapan saja dan dapat mudah bagi pengguna untuk mengaksesnya. Yang ketiga itu ada akses simultan, yang dimana banyak pengguna bisa mengakses sumber yang sama secara bersama tanpa adanya hambatan. Yang keempat itu pengorganisasian yang terstruktur, yang dimana pengguna metadata dan sistem pencarian yang sistematis memudahkan pengguna untuk menemukan informasi yang lebih cepat. Selanjutnya itu memudahkan kemudahan temu kembali informasi. Jadi pencarian lanjutan atau akses teksnya itu dapat lebih cepat dicarinya. Yang terakhir itu pemeliharaan lebih mudah. Jadi dengan adanya perpustakaan digital ini, koleksi digital tidak perlu melakukan perawatan secara fisik dan juga dapat mengurangi resiko dan pengeluaran biaya yang berlebihan. Kalau kekurangan dari perpustakaan digital sendiri, yang pertama itu ada hambatan hak cipta. Jadi pembatasan undang-undang tentang hak cipta membatasi jumlah dan juga cara materi digital, yang dimana mungkin kita sebagai pengguna akan merasa terhambat karena adanya hak cipta tersebut. Yang kedua, kenyamanan membaca. Jadi membaca di layar digital seperti handphone ataupun laptop bisa menyebabkan ketegangan mata dan juga kurang nyaman dibandingkan pada buku fisik. Selanjutnya itu perkembangan teknologi yang cepat dan kebutuhan pelatihan. Jadi para staf perpustakaan perlu untuk belajar untuk menggunakan teknologi agar akses yang ingin kita cari pada perpustakaan digital lebih mudah lagi. Selanjutnya itu sumber-sumber informasi digital. Sumber-sumber informasi perpustakaan digital ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan juga tujuan institusi, yang dimana koleksi bisa dari berbagai berlisenseri melalui agen atau hasil digitalisasi. Sumber informasi yang paling dibutuhkan yaitu yang pertama ada e-book dan juga jurnal. Jadi jadi jurnal itu dapat diterbitkan dari ilmiah yang banyak banget tersedia, yang dimana eh, tapi pada jurnal ini memiliki tantangan kayak misalkan ada biaya langganan dan juga pada hak ciptanya. Yang kedua itu pada e-book. Jadi buku elektronik ini semakin populer dan juga mempunyai kelebihan kayak misalkan mudah diakses, eh, kita juga dapat melihat audio atau video yang ingin kita baca tanpa perlu membaca teksnya. Yang ketiga itu ada koran elektronik. Jadi pada koran ini pada perpustakaan digital, koran elektronik dapat menyediakan berita secara full dengan cepat dan juga aksesnya secara global. Dan juga pada fitur pencariannya lebih cepat dibandingkan pada koran biasa. Yang terakhir itu ada sumbernya skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi digitalisasi perpustakaan ini dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan penggunaan multimedia yang dimana dapat membuka sumber informasi akademik lebih luas. Selanjutnya itu pada bab 2 yaitu peran perpustakaan dalam memperkuat reputasi perguruan tinggi, yang dimana yang pertama eh, yang dimana yang pertama itu tuntutan keahlian perpustakaan di era teknologi informasi. Jadi perpustakaan di perguruan tinggi atau universitas menjadi inti dari
pelayanan perpustakaan digital dengan peran krusial dan dalam mengelola koleksi dengan berbagai format dan juga memastikan bahwa akses mudah bagi mahasiswa, dosen maupun bagi penelitian. Eh, yang kedua itu eh, kom- kompetensi pustakawan di era teknologi informasi. Jadi kompetensi pustakawan di era teknologi ini didefinisikan sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dinamis yang di mana digunakan untuk melaksanakan tugas yang profesional secara cerdas dan bertanggung jawab. Yang dimana hal tersebut diatur pada SK Mendiknas pada nomor 24 tahun 2002. Kompetensi ini juga terbagi menjadi disiplin ilmu spesifik, kayak misalkan manajemen informasi, informasi organisasi, pengelolaan koleksi, literasi informasi, dan manajemen pengetahuan. Selanjutnya itu peran peranan pustakawan di perguruan tinggi. Jadi peranan pustakawan perguruan tinggi mendapat perhatian besar dari kalangan penelitian, kayak khususnya tuh setelah melakukan perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi, informasi yang merupakan pelaksanaan dari profil utamanya, perannya yaitu sebagai pendidik atau sebagai guru, pengelola informasi dan koleksi, layanan pendukung dan keterampilan mendukung. Yang dimana kayak misalkan sebagai pendidik itu contohnya seperti orientasi pada perpustakaan ataupun fasilitas. Kalau misalkan contoh dari penggunaan informasi dan koleksi itu seperti menyeleksi dan mengevaluasi kualitas dari informasi dan juga mendata dari katoligasi pada perpustakaan itu sendiri. Eh, Kalau contoh dari layanan pendukung seperti penyediaan layanan referensi dan juga pencarian. Yang terakhir itu contohnya keterampilan pendukung. Jadi contohnya yaitu kolaborasi dengan dosen untuk pembelajaran di kelas dan juga sebagai web atau teknologi pengajarannya. Selanjutnya itu pada poin B, yaitu perencanaan gedung perpustakaan yang menunjang pelayanan perpustakaan prima bagi pustakawan. Jadi pada perkembangan teknologi saat ini atau IT saat ini dan sosial memaksa redisi redisian gedung perpustakaan untuk kabelin, stok kontak, dan pencahayaan. Menjadi hal ini menjadi pusat sosial budaya teknologi dengan prinsip dasar kayak misalkan pusat komunikasi yang dimana seperti ruang sosial, budaya, dan juga pada belajar bersama. Kenyamanan yang dimana ruangannya ergonomis, pencahayaannya baik, ventilasi, dan aksesibilitasnya. Yang kedua itu pada fasilitas layanan. Jadi seperti ruang khusus yang dimana perpustakaan mungkin mengadakan kayak misalkan ruang yang kedap suara untuk melakukan kelas tambahan dalam perpustakaan tersebut dan juga melakukan pendukungan pendidikan kayak misalkan pada ruangan tersebut mengatur hal-hal yang diperlukan pada suatu kelas yang dimana hal tersebut menjadi tambahan dari ruangan perpustakaan itu sendiri. Yang ketiga itu ada fasilitas fasilitas belajar dan sosial. Jadi contohnya itu seperti stop kontak yang banyak. Pada pada perpustakaan tersebut terdapat eh, laptop ataupun komputer yang mendukung untuk melakukan pencarian dari koleksi pada perpustakaan digital sendiri. Yang ketiga itu ada sistem zonasi. Jadi di sini tuh seperti eh, pembedaan wilayah yang dimana kayak misalkan eh, eh, ruangan antara A dan B itu dibedakan. Seperti misalkan pada ruangan A diberikan warna merah ataupun pada ruangan B diberikan warna biru. Seperti name tag namanya. Selanjutnya itu bab 3. Jadi bab 3 ini membahas tentang tantangan pustakawan di era teknologi informasi dan komunikasi. Yang dimana poin-poinnya yang pertama itu ada tantangan perpustakaan di era teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pada perkembangan teknologi saat ini itu dapat mengubah tugas perpustakaan digital. Yang dimana dapat menghadirkan tantangan yang dimana pertama itu infrastruktur. Eh, infrastruktur ini dapat berupa keamanan data yang dimana mungkin solusinya komputer dapat melakukan perbaikan ataupun pemeliharaan secara rutin dan juga penyimpanannya di penyimpanannya dilakukan di cloud. Yang kedua itu ada keamanan informasi. Eh, jadi data pada penggunaan perpustakaan digital ini mungkin saja bocor dan juga terpapar virus. Solusi yang dapat diatasi yaitu melakukan perbaikan pada keamanan atau memperketat penjagaan pada keamanan data pengguna perpustakaan.
Yang ketiga itu pada tantangannya pada hak cipta. Jadi pada perpustakaan digital itu mungkin koleksinya sulit untuk mendapatkan izin dan juga pada misalkan koleksinya dari luar negeri mungkin mempunyai perbedaan undang-undang. Solusi yang dapat dilakukan itu mungkin kita dapat menegosiasi antara perpustakaan dengan pengguna atau suatu pihak yang berkaitan dengan koleksi buku tersebut. Yang keempat itu ada perkembangan teknologi secara cepat. Jadi di mana perpustakaan itu memerlukan suatu update yang lebih maju, lebih cepat. Solusinya mungkin pemustakawan dapat melakukan pelatihan secara rutin pada staf-staf perpustakaan tersebut. Yang kelima itu atau yang terakhir itu keterbatasan aksesibilitas. Jadi pada perpustakaan digital ini mungkin tidak semuanya dapat merasakan karena akses internet yang terbatas. Eh, sos- Solusi yang dapat dilakukan seperti melakukan peninjauan kembali pada jaringan atau internet yang kesulitan. Materi selanjutnya yaitu poin B. Jadi poin B ini membahas tentang perubahan dari tercetak ke digital. Jadi perkembangan teknologi atau IT yang pesat itu dapat mengubah koleksi perpustakaan. Kayak misalkan dari referensi jurnal, buku yang dimana hal tersebut kan tercetak ke dalam digital dengan status digitalisasi seperti referensi jurnal buku yang dimana dampaknya dapat negatif kayak misalkan dapat perpustakaan tersebut pengunjungnya menjadi kurang, pelayanannya juga tidak akan dapat berkembang karena tidak adanya pengunjung. Uh, yang ketiga itu ada peningkatan kapabilitas pustakawan. Baik, lanjut saja ke poin yang C, yaitu peningkatan kapabilitas pustakawan. Jadi, pada perkembangan IT atau teknologi saat ini menuntut pustakawan untuk dapat meningkatkan kapabilitas teknologi. Tapi pada Indonesia itu masih rendah, yang dimana masalah yang dihadapi itu seperti kurikulum jurusan pustakawan, yang dimana pada jurusan ini mungkin kurang membekali karena kurangnya pengalaman. Yang kedua itu pelatihan yang terbatas. Jadi para staf ataupun pustakawan kurang kurang berlatih atau kurang pengalaman dari mengenai teknologi. Eh, yang ketiga itu keahlian yang diperlukan. Kayak misalkan melakukan data atau olah data dilakukan secara digital, mungkin para stafnya kurang memahami atau kurang pandai dalam melakukan hal tersebut. Solusi yang dapat dilakukan itu mungkin pustakawan dapat berlatih atau melakukan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan eh, kemampuannya mengenai teknologi. Dan juga mungkin pelatihannya dapat dilakukan melalui profesional yang handal tentang teknologi ataupun tentang IT ini. Materi selanjutnya yaitu tentang bagian D, yaitu tentang langkah-langkah strategis pengembangan perpustakaan bagi pustakawan. Jadi perkembangan IT atau teknologi saat ini menantang pustakawan di Indonesia, yang dimana masih bertahan, tetapi juga sambil memajukan pendidikan. Eh, Mungkin langkah-langkah yang pertama yang dilakukan itu pengembangan koleksi digital, yang dimana melakukan tambahan pada buku, jurnal, melakukan tambahan pada buku, jurnal, eh, yang dimana mungkin setiap orang dapat membacanya di dalam jurnal. Caranya, caranya eh, kita sebagai pengguna dapat mengakses jurnal atau e-book melalui web perpustakaan yang tersedia. Yang kedua itu kerjasama dan konsorsium. Jadi di sini perpustakaan itu dapat melakukan kerjasama atau berkolaborasi bersama untuk melakukan eh, penambahan koleksinya. Kayak misalkan kita suatu perpustakaan tuh kurang kurang jurnalnya dan perpustakaan yang lain kurang jurnal yang di mana misalkan perpustakaan A mempunyai jurnal itu tapi perpustakaan B tidak mempunyai jurnal itu mungkin perpustakaan tersebut dapat berbarter atau melakukan kolaborasi. Yang ketiga itu ada peningkatan kemampuan pustakawan.
yang dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya, pustakawan dapat melakukan pelatihan secara rutin, uh, yang dimana untuk meningkatkan keahlian ataupun kewajiban yang dia harusnya penuhi. Yang keempat itu ruangan perpustakaan. Jadi perpustakaan itu mungkin dapat direnovasi dengan kayak misalkan eh, mengubah bentuk ruangan gedungnya, atau misalkan yang paling kecil tuh seperti pada dalam perpustakaan itu sendiri, kayak misalkan perpustakaannya mengadakan pembacaan buku dalam dalam ruangan ataupun di luar ruangan dengan mengadakan seperti adanya kantin, atau mengadakan seperti minum minum kafe ataupun sebagainya, yang dimana hal tersebut untuk meningkatkan minat dari pengunjung tersebut. Dan selanjutnya yaitu evaluasi pilihan sistem informasi perpustakaan, yang dimana evaluasi pilihan sistem informasi ini merupakan suatu tindakan yang penting yang harus dilakukan oleh suatu pihak perpustakaan sebelum memutuskan sistem informasi yang akan digunakan. Jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi sistem informasi ini. Yang pertama itu pada fitur utama. Jadi melakukan pengolahan dari data seperti judul, pengarang, lokasi, ataupun stok dari buku tersebut. Dan juga melakukan aturan peminjaman atau pengembalian dari buku. Selanjutnya itu pada keamanan. Jadi, perpustakaan perlu mengadakan perlu menyediakan paspor yang kuat dan juga verifikasi yang ganda, ataupun melakukannya secara cadangan atau melakukannya secara 2 kali. Dan juga untuk mencegah kebocoran data, perpustakaan perlu mengetatkan dari keamanan data itu sendiri. Yang ketiga, dukungan teknis. Jadi dukungan teknis di sini merupakan pasangan atau settingan awal dari cara para staf perpustakaan untuk melakukan pekerjaannya, yang dimana eh, pengunjung yang dimana perpustakaan tersebut menyediakan layanan kayak misalkan bantuan seperti ada web ataupun mengadakan telepon darurat untuk membantu para pengunjungnya. Yang keempat itu Eh, yang kelima itu integrasi. Jadi kayak misalkan menyambungkan otomatis dengan sistem lain seperti melakukan menyambung otomatis sama dengan sistem lain seperti keuangan ataupun kategorisasi dari buku tersebut, yang dimana hal tersebut dilakukan untuk input pada data tersebut tidak dilakukan secara berkali-kali atau berulang kali. Yang terakhir itu ada biaya. Jadi pada evaluasi ini biaya sangat diperhatikan, yang dimana melakukan hitungan total yang dibeli ditambah dengan kesesuaian sistem dan juga perbaikan rutin ditambah bantuan pelatihan staf, yang dimana hal tersebut harus sesuai dengan hal nyata yang ada di perpustakaan tersebut ataupun hal yang memang benar-benar ada, tanpa adanya tanpa adanya rekara, tanpa adanya suatu berlebih-lebihan. Materi selanjutnya itu tentang 4, yaitu bab 4 tentang strategi perpustakaan perguruan tinggi dalam menyediakan literasi digital untuk eh, generasi digital. Jadi ada poin A, yaitu tentang penggunaan perpustakaan digital, yang dimana perguruan tinggi membutuhkan perpustakaan untuk mendukung belajar dan juga melakukan penelitian, dan juga untuk referensi daripada KKN atau mengabdi dengan masyarakat, yang dimana dengan informasi lengkap untuk dosen, mahasiswa S2 ataupun S3 dan juga S1, yang dimana setiap kelompok itu mempunyai harapan seperti dosen mau melakukan koleksi yang bagus, S2 atau S3 dapat melakukan akses dengan mudah, S1 dapat tempat belajar yang santai dan dapat bersosialisasi dengan yang lain. Eh, pada poin ini generasi digital tumbuh menggunakan gadget dan juga internet, yang dimana di negara yang maju sudah hampir 90% menggunakan web. Materi selanjutnya yaitu tentang eh, poin B, literasi digital untuk generasi digital. Jadi literasi digital merupakan kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari komputer atau internet menggunakan gadget atau HP ataupun laptop, yang dimana hal tersebut sebelumnya merupakan hal cetak seperti buku. Yang pertama itu ada tujuan literasi informasi, yang dimana tujuannya untuk memahami informasi, mengevaluasi informasi, memastikan informasi, dan menyintesis informasi dan melakukan mengkomunikasikan informasi. Yang kedua itu ada
kemampuan literasi digital. Jadi tujuannya yaitu untuk memahami informasi, mengevaluasi informasi. Selanjutnya itu ada poin C. Poin C yaitu sumber-sumber informasi perpustakaan perguruan tinggi. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai pada poin C, sumber-sumber informasi perpustakaan perguruan tinggi. Jadi perpustakaan perguruan tinggi mempunyai koleksi utama referensi, jurnal, dan buku, yang dimana seperti jurnal dan referensi yang hampir 100% dilakukan secara digital, yang dimana penggunaan naik karena indeks dan juga pada web, yang dimana aksesnya dapat lebih lengkap. Kalau misalkan pada buku tuh lebih sulit untuk diakses. Yang dimana perpustakaan digital itu kan merupakan suatu suatu organisasi yang menyediakan berbagai sumber informasi, yang dimana mereka memiliki suatu staf yang khusus yang bertugas untuk memilih bahan, eh, mengatur struktur data, dan juga untuk memberikan akses yang lebih mudah dan juga berkualitas. Pada poin selanjutnya yaitu pada poin D. Poin D membahas tentang peranan perpustakaan dalam pengolahan literasi digital untuk generasi digital. Jadi perpustakawan perguruan tinggi mempunyai peran penting, uh, penting ajar literasi untuk generasi digital, yang dimana menyeimbangkan tugas tradisional dan juga baru seperti orientasi perpustakaan, literasi informasi atau media, uh, penelitian jaringan sosial, dan juga pengambilan keputusan. Yang dimana melakukan kolaborasi dengan dosen tingkat pengajaran kelas. Tingkat kemampuan melalui pendidikan formal seperti D2 Master di suatu kampus, dan juga pendidikan informal seperti pelatihan perpustakaan. Selanjutnya yaitu pada bab 5, yaitu membahas tentang pemahaman tentang institusional repository. Jadi institusional repository ini merupakan salah satu alternatif bagi suatu perguruan tinggi untuk mengelola akses koleksi intelektualitas akademika dalam bentuk digital. Tetapi pengembangan institusional repository ini tidak bisa terlepas dari keterlibatan para siktefas akademik perguruan tinggi, yang dimana pengembangan ini sangat sangat membutuhkan kerjasama dan juga penerimaan, dukungan, serta partisipasi dari simpatis akademik dari kalangan tenaga pendidik, peneliti, maupun mahasiswa. Yang dimana sebelum menggunakan uh, res, res, repository ini, perguruan tinggi perlu untuk membuat komite pengembangan institusional repository yang terdiri dari beberapa unsur tenaga pendidik, peneliti, pustakawan, dan juga pada ahli IT atau teknologi. Materi selanjutnya itu pada poin B, manajemen data dalam institusional repository, yang dimana dengan manajemen ini dapat mengelola buku perpustakaan, tapi kontennya dibuat sivitaris akademika seperti dosen atau mahasiswa. Pustakawan dikumpulkan, dipilih yang layak, melakukan organisasi menggunakan metadata, dan juga mengindekskannya agar mudah dicari. Lalu melakukan simpan pada jangka waktu yang panjang, yang dimana penyimpanannya perlu menyediakan ruang yang besar. Selanjutnya, sebarkan melalui sosialisasi agar orang luar dapat mengakses dengan mudah. Sebelumnya menggunakan metadata standar agar fleksibel pada sistem tersebut. Yang selanjutnya itu materi tentang peran tenaga pendidik dan peneliti dalam institusional repository. Jadi peran tenaga pendidik dan peneliti sangat penting dalam keberhasilan pengembangan ini di suatu perguruan tinggi, karena mereka tuh merupakan suatu sumber utama dari intelektualnya. Kayak misalkan, tapi pada partisipasi aktif dari tenaga pendidik sendiri itu masih rendah, yang dimana setelah melakukan peninjauan hanya sekitar 40% yang hanya berpartisipasi dari tenaga pendidik tersebut. Yang dimana hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang fungsi repositori dan juga hambatan pada teknis. Strategi pemasaran pada hal ini itu melibatkan pendekatan top one, yang dimana berfokus pada pemimpinan perguruan tinggi, dan pendekatan bottom up yang dimana memberikan layanan langsung kepada tenaga pendidik, peneliti, dan mahasiswa.
Materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan dari institutional repository. Jadi penggunaan dari hal ini oleh perpustakaan perguruan tinggi dan peneliti merupakan digunakan untuk komunikasi ilmiah, menyimpan materi pembelajaran yang khusus, dan mempublikasikan secara elektronik. Eh, yang dimana koleksi dan juga melakukan koleksi dokumen penelitian secara digital dan juga pemahaman materi digital untuk jangka waktu yang panjang. Kelebihannya itu yang pertama ada meningkatkan visibilitas dan prestis perguruan tinggi. Hmm, di mana hal ini dapat menjadi tempat penyimpanan singkat dan juga aman untuk suatu hasil karya pada akademik. Selanjutnya itu sentralisasi dan penyimpanan karya sivitas akademika. Eh, yang dimana seperti artikel, makalah ataupun tesis dapat lebih mudah disebarluaskan dan juga dapat lebih mudah diakses. Baik, selanjutnya itu pada kelebihan yang kedua, sentralisasi dan penyimpanan karya sivitas akademik, yaitu merupakan tempat penyimpanan singkat dan juga aman untuk suatu karya akademik, kayak misalkan artikel maupun makalah. Yang ketiga itu mendukung pembelajaran. Uh, Repository ini menyediakan akses yang mudah ke berbagai sumber akademik yang lengkap, yang dimana hal tersebut lebih ringkas. Dengan hal ini, kita sebagai mahasiswa dan juga para dosen ataupun para peneliti dapat menemukan dan menggunakan karya ilmiah untuk melakukan penelitian ataupun untuk melakukan pembelajaran lebih mudah. Yang ketiga, standarisasi lembaga pencatatan. Jadi, pada repository ini dapat membantu mencatat standar hasil penelitian dan juga metadata, yang dimana tersebut data dapat lebih mudah diakses, dicari dan juga diakui. Yang terakhir itu efisiensi anggaran. Jadi dengan adanya repository ini, perguruan tinggi dapat mengurangi biaya pelangganan sumber daya eksternal karena koleksi penelitian tersimpan di dalamnya. Dan dimana hal tersebut mungkin pembiayaannya lebih murah. Uh, Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Masuk kepada kesimpulan. Jadi dari berbagai pembahasan yang telah saya bahas tadi dapat kita simpulkan bahwa perpustakaan digital merupakan suatu koleksi informasi yang diatur dan juga memiliki hubungan dengan layanan di mana informasi tersebut disimpan dalam bentuk format digital dan dapat diakses melalui jaringan. Repository institusional berperan penting dalam meningkatkan visibilitas dan prestis perguruan tinggi dengan mempublikasikan karya ilmiah dosen mahasiswa secara online yang dapat diakses oleh seluruh dunia, dan di mana hal ini dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan reputasi institusi atau perguruan tinggi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ringkasan buku saya kali ini. Saya Rizal Oktaviani. Mohon maaf apabila ada kata atau tindakan yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.